Ya, silakan Patri. Baik. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah, Pasca Padre. Padre. Kedengaran? Kedengaran. Pasca Baik, Padre. kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada masa Paskah dan masih dalam oktav Paskah kita bertemu dan eh, kita akan ada pembelajaran malam ini. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Evo bahwa tema malam ini amat sangat menarik dan sungguh bersentuhan dengan tujuan hidup kita, yakni pangkuan Abraham. Jadi sudah tidak asing bagi kita tema ini, Lukas 16 ini, maka memang ada dua, kita akan mendengarkan teks ini dengan saksama. Saya minta tolong untuk dibacakan. Bacaan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika
ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cerita ini menarik sekali. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Yesus. Ada satu cerita yang juga mungkin bisa menggelitik kita. Ditanya kepada seorang remaja waktu bincang-bincang di kafe, apa tujuan hidupmu? Ya. Lalu spontan dia menjawab, tujuan hidup saya ialah 4K. Lalu Bapak ini menjawab, apa itu 4K? Lalu dia jawab dengan mantap, 4K itu ialah kuliah, kerja, kaya, dan kawin. Wah, hebat sekali, simple katanya. Lalu Bapak itu menambahkan, ada satu lagi yang K yang kurang. Lalu, apa itu K yang kurang? Dia katakan, kuburan. Dan ketika dikatakan kuburan, dia terkejut. Nah, ini juga yang terjadi dengan orang kaya. Atau juga ada cita-cita orang zaman sekarang ini, atau anak-anak muda sekarang ini, ialah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Inilah juga mungkin yang dibayangkan oleh orang kaya. Betulkah demikian? Maka cita-cita atau tujuan kita ialah menuju keabadian bersama Allah. Itu yang disebut hidup kekal. Maka pelajaran penting tentang kehidupan setelah kematian dan pentingnya menggunakan kekayaan dengan bijak. Orang kaya hidup dalam kemewahan dan mengabaikan Lazarus yang miskin. Jadi sekali lagi dalam kisah tadi, orang kaya kan tidak memperlakukan Lazarus itu, membuli dia atau melakukan tidak. Dia hanya menikmati apa yang dia nikmati. Dia tidak membuli Lazarus, tetapi dalam kemewahan yang dia nikmati, mengabaikan Lazarus yang miskin. Maka kisah ini menekankan bahwa perbuatan baik dan belas kasih sangat penting dalam kehidupan dan menentukan nasib setelah kematian. Jadi ini apa yang terjadi antara orang kaya dan Lazarus. Next. Pada waktu hidup, orang kaya itu tidak disebut namanya. Jadi tidak ada namanya ya. No name. Hidup mewah dan senang. Berbaju ungu. Tidak peduli pada sesama. Seperti Lazarus, hidup miskin dan menderita. Jadi pokoknya dia nikmati hidupnya sendiri. Akhirnya ia menderita sengsara di alam maut. Jadi bersenang-senang, tapi akhirnya masuk ke alam maut dalam penderitaan yang tak terbatas. Meskipun miskin dan menderita, Lazarus tetap percaya dan hidup berkenan kepada Allah. Lalu kemudian duduk di pangkuan
Abraham. Jadi bahwa melakukan yang baik kepada sesama untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Adalah waktu hidup. Jadi sekali lagi, waktu hidup bukan sesudah mati. Seperti tadi dialog antara orang kaya dengan Abraham. Tidak ada gunanya lagi. Dan bahkan dia mengatakan, suruhlah kepada keluargaku, masih ada saudara-saudaraku, supaya mereka jangan masuk ke dalam penderitaan seperti yang saya alami. Jadi bagus tadi dialog itu. Jadi waktu hidup bukan setelah mati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melihat apa yang dikeluarkan oleh Paus almarhum yang sangat kita banggakan. Dalam keadaan duka juga kita, tetapi Paus yang kita banggakan dan kita cinta ini meninggalkan kekayaan rohani yang luar biasa. Tahun ini, tahun jubileum, dan ia mengeluarkan satu hal yang sangat penting, yakni spes non confunded, pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Suci mengeluarkan bulan tahun jubileum 2025 untuk menyemangati semua orang agar menghidupi pengharapan. Jadi orang yang tidak punya harapan, tak sama tadi seperti anak remaja tadi, cukup 4, kuliah, kerja, kaya, kawin. Itu bagi dia. Maka space non-confunded, pengharapan tidak mengecewakan, juga dalam Roma 5 ayat 5. Maka Bapak Suci berharap tak seorang pun boleh kehilangan semangat hidup dan menjadi putus asa. Maka banyak orang tidak punya harapan itu ya gampang. Ya mencelakakan dirinya, atau sebaliknya menikmati apa yang ada di dunia ini karena katanya ya sekali hidup, tidak ada lagi nanti kehidupan. Ya. Jadi makanya kalau ada masalah, kalau ada beban, mereka gampang putus asa. Maka kata Paus, semua orang, siapapun, dalam situasi apapun, baik sehat maupun sakit, orang tahanan atau orang bebas merdeka, orang miskin maupun orang kaya, imigran maupun penduduk lokal, baik kaum muda maupun generasi senior, tidak boleh takut akan masa depan. Jadi bagus sekali dalam space non-confunded ini, Paus memberi peneguhan yang luar biasa. Dan itu terpancar dalam seluruh hidupnya. Kita bangga, Bapak Ibu, harap tidak kita menduga hari Minggu Paskah ada luapan kegembiraan karena Bapak Paus tampil memberi pesan dan memberkati kota Roma dan seluruh dunia. Tapi 24 jam sesudah itu, ia menghadap Sang Pencipta, tujuan hidupnya. Paus mengingatkan bahwa semua orang hendaklah hidup penuh pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Jadi jangan fokus pada penderitaan, pada konflik. Pandanglah ke depan, dan itu yang memberi harapan kita untuk tetap bersemangat. Bahkan kita tidak boleh takut di depan kematian. Karena Yesus Kristus, penebus kita, telah mengalahkan kematian.
Itulah Paskah saja yang baru saja kita rayakan. Dia telah menjadi jaminan keselamatan kekal kita dalam spes non confunded 20-22. Jadi tidak ada ketakutan. Hari ini dalam Injil, bagaimana pengalaman para murid yang juga walaupun Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, tetapi akhirnya toh juga mereka kembali ke masa lalu mereka. Mereka pergi mencari ikan. Tetapi tetap Yesus mendampingi mereka. Yesus ada di tepi pantai dan memberi mereka ikan dan roti. Jadi betul Yesus harapan satu-satunya dan tidak pernah meninggalkan para murid. Dalam Spes Non-Confunded 18 mengatakan, pengharapan bersama dengan iman dan kasih merupakan tiga bagian yang menyatu dari keutamaan teologis yang mengungkapkan inti kehidupan Kristiani. Jadi inilah inti dari kehidupan kita umat beriman. Yaitu keutamaan teologis itu, iman, harap, dan kasih. Dan dalam kesatuannya yang tak terpisahkan, jadi tidak boleh terpisahkan ketiga hal ini. Pengharapan adalah keutamaan yang memberikan arah dan tujuan batin bagi kehidupan orang beriman. Jadi ini yang mengarahkan kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendorong kita untuk bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bertekun dalam doa. Roma 12:12. Ini harus kita, bukan hanya kita hafal ini, tapi ini yang amat sangat penting dalam perjalanan peziarahan kita di dunia ini. Jadi bersuka cita dalam pengharapan, jadi bukan murung, bukan gelisah, takut. Ya, bukan seperti kita menunggu yang tidak pasti. Bersabar dalam penderitaan. Karena ini kita akan lewati. Dan bertekun dalam doa. Nah, ini juga penting. Tekun dalam doa ini bukan ketika kita mengalami masalah, bukan ketika kita mengalami situasi buruk baru kita berdoa, tetapi ini kekuatan kita. Ingat peristiwa Yesus di Getsemane. Jadi apa perbedaannya itu Getsemane dengan Golgota? Tujuan Yesus adalah Golgota. Ya, tetapi sebelum ke Golgota, dia semalaman berdoa di Taman Getsemani. Jadi sebelum ia mengalami penderitaan yang amat berat, yang amat menentukan, dia bertekun dalam doa. Sampai dalam doanya itu keluar darah bercampur peluh. Saya sangka kita belum pernah sampai mengeluarkan darah bercampur peluh dalam doa kita. Maka ketika dia menjalani jalan salib, Yesus tidak pernah berkomentar atau menyalahkan siapapun. Dia memikul semuanya itu karena tujuannya Golgota untuk menyelamatkan dan menghidupkan kita. Tentunya kita perlu berlimpah dalam pengharapan. Jadi tidak hanya berharap saja, jadi ada kelimpahan dalam pengharapan. Roma 15:13. Sehingga kita dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya dan menarik tentang iman dan kasih yang berdiam di dalam hati kita. Jadi kita harus memberi dari tidak hanya berharap, tetapi mengisi ya pengharapan itu lewat kesaksian. Lewat kesaksian iman dan kasih yang berdiam di dalam hati kita. Dan kita wujud nyatakan agar iman kita bergembira dan amal kita bersemangat dan agar kita masing-masing dapat, ini penting, memberikan senyuman, sikap persahabatan yang kecil
pandangan yang ramah, telinga yang siap mendengarkan, perbuatan baik, dengan mengetahui bahwa dalam Roh Yesus hal-hal ini dapat terjadi bagi mereka yang menerima mereka benih harapan yang kaya. Ini luar biasa. Ini sangat dalam. Jadi dalam pengharapan, banyak orang berharap tetapi diam saja. Tapi pengharapan kita isi dengan kesaksian. Ya, bukan dengan kenikmatan seperti orang kaya tadi, tetapi dengan kesaksian. Lazarus walaupun dia menderita, walaupun dia miskin, tapi dia selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga harus ingat dalam Injil Lukas sangat spesial, sangat memperhatikan orang kecil. Jadi itulah wujud nyata kasih tadi. Itulah wujud nyata dari pengharapan. Lukas sungguh-sungguh menaruh perhatian pada orang kecil dan terbuang. Ya. Hanya Lukas yang menceritakan wanita yang mengurapi Yesus dengan rambutnya di rumah Simeon, orang Farisi. Ya. Kata yang dikritik oleh Yudas, tetapi kata lebih baik dikasih kepada orang miskin, kata Yudas. Lalu kata Yesus, ada banyak orang miskin di sekitar kamu. Tapi itu kan tidak motivasi Yudas, bukan untuk orang miskin, tetapi karena motivasinya untuk merampas korupsi. Lalu kemudian hanya Lukas juga yang menceritakan kisah Zakheus. Tentang penjahat di kayu salib. Satu yang bertobat, satu yang tidak. Kisah tentang anak yang hilang dan bapa yang mengasihi. Ini bagus sekali. Jadi inilah kisah-kisah di mana pengharapan itu tetap eksis. Lukas juga mengatakan bahwa keselamatan Allah itu untuk semua orang, bukan hanya orang tertentu, bukan untuk orang Yahudi. Ya. Ini adalah kabar gembira untuk semua orang, maka segala sekat dihapuskan. Yesus datang untuk semua orang tanpa kecuali. Maka inilah yang juga kita banggakan dengan Paus kita Fransiskus, yang melegendaris nanti sampai kapanpun tetap diingat. Karena ia menjadi Bapa yang sungguh memperhatikan kesatuan, bela rasa, persaudaraan. Hari ini, tahun ini itu 10 tahun Laudato Si yang dikeluarkannya tentang kepeduliannya di mana bumi ini adalah rumah kita bersama. Dan satu lagi mengenai fratelli tutti, persaudaraan sejati. Hanya juga Lukas yang menulis cerita orang Samaria yang baik hati. Orang kusta yang berterima kasih adalah orang Samaria. Hanya Lukas juga yang menyebut Yesus memuji canda dari Sarfat dan Naaman orang Syria sebagai teladan. Dan perwira Romawi yang mempunyai iman yang besar. Maka keselamatan bagi Lukas adalah sungguh untuk semua orang. Dan seluruh umat manusia akan melihat keselamatan itu dalam Allah kita. Berbiasa. Ini Lukas bab 3, 4, 6. Apa yang perlu kita timba dari kisah ini? Maka Padre Pio menulis surat kepada Rafaelina Cerase untuk mencapai kesempurnaan atau duduk di pangkuan Abraham. Cara yang paling ampuh yaitu mempelajari hukum Allah secara terus-menerus dan melakukan semua tindakan kita demi kemuliaannya. Jadi ini untuk mencapai kesempurnaan. Jadi apa hukum Allah? Itulah tadi. Kasih, kepedulian kepada sesama, terutama kepada mereka yang terpinggirkan. Untuk apa? Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk supaya kita dihormati, dipuji-puji, tetapi demi kemuliaan Allah. Maka
bekerjalah seperti yang telah diperintahkan kepadamu, dan Yesus akan selalu dimuliakan di dalam dirimu, dan kamu akan menguduskan dirimu sendiri, dan banyak jiwa akan dimuliakan di dalam kamu. Jadi inilah tindakan. Maka apa yang dilakukan Padre Pio itu luar biasa. Dalam sunyi, dia banyak bertindak demi terselamatkan manusia dan dimuliakan demi kemuliaan Allah. Maka keselamatan yang cuma-cuma dan kewajiban untuk mendapatkannya, mengenali Kristus di dalam diri orang miskin. Yang ini penting. Tampaknya merupakan dua realitas yang saling bertentangan. Kan keselamatan cuma-cuma. Lalu mengapa kita harus memperhatikan orang miskin? Ini bukan yang bertentangan, kata Padre Pio. Bertentangan jika kita menempatkan pangkuan Abraham pada akhir hidup kita. Pada saat penghakiman, di mana kita tidak dapat lagi memilih antara yang baik dan buruk. Jadi seperti orang kaya tadi, baru dia menyesal. Jadi ketika masa hidup kita, itulah kita wujud nyatakan. Pangkuan Abraham, yaitu gereja. Kita semua seperti Lazarus, yang telah disambut dengan bebas oleh Allah. Maka Abraham adalah bapa orang beriman. Jadi inilah tujuan hidup kita. Maka kita bersatu dalam gereja. Hari ini bagus sekali Yesus mengatakan kepada mereka, Yesus berkata kepada para murid itu, ada ikan padamu. Lalu mereka katakan, sudah semalaman kami tidak dapat apa-apa. Lalu dia katakan, tebarkanlah sebelah kanan. Lalu mereka tebarkan, mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar. Tetapi jari mereka itu tidak goyang. Nah, inilah gambaran gereja. Jadi ikan sebanyak apapun ditanggung 153, siapapun diselamatkan dalam kesatuan dengan gereja. Dan tidak boleh terpecah. Ada kesatuan. Dan itulah cita-cita Bapak Paus kita almarhum Fransiskus. Paus Fransiskus. Maka kita keutamaan teologi tadi juga, Tuhan adalah kasih. Di mana ada kasih, ada Tuhan. Tuhan adalah kasih, 1 Yohanes bab 4 ayat 7. Dalam kodratnya yang adalah kasih, Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Dan dalam Kristus, dia mengasihi kita sampai sehabis-habisnya dengan memberikan dirinya sendiri sebagai makanan dan minuman kita. Jadi bagus sekali inti dari Paskah kita ini. Jadi membuka mata para murid dan juga Maria Magdalena ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Dan itulah Ekaristi yang kita rayakan saat ini. Disitulah mata kita terbuka bahwa betul Yesus telah bangkit. Dalam kasihnya, Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Maka Allah bahkan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya, kita adalah keluarganya. Dijanjikannya tanah air di surga dan diberi hak untuk menghampiri Allah sebagai Bapa. Tuhan adalah kasih, maka marilah dengan penuh syukur kita menghidupi semangat hidup Allah itu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Itulah hukum Allah tadi yang dikatakan oleh Padre Pio. Kita lakukan terus-menerus dengan tulus ikhlas dan dengan sebulat hati. Marilah kita berbela rasa kepada siapapun yang sangat membutuhkan simpati kita. Semoga dengan demikian dan dengan berjalan bersama, itu juga yang hasil sinode para uskup, berjalan bersama, semua orang terciptalah dunia baru, dunia penuh perdamaian dan keadilan, penuh keharmonisan dan persaudaraan sejati dengan alam dan sesama manusia. Itulah
pangkuan Abraham. Ketika kita melakukan kasih itu, terutama berbela rasa kepada mereka yang sangat terpinggirkan. Dan sangat terpinggirkan itu juga bukan hanya di luar sana, mulai dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, anggota gereja kita. Itulah yang mengharapkan kita supaya kelak kita pun masuk dalam pangkuan Abraham. Itu kira-kira makna dari kisah yang disampaikan oleh Yesus. Maka kita akan tutup dengan doa dari doa Yohanes Paulus kedua. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Seperti kedua murid dalam Injil, kami memohon kepadamu Tuhan Yesus, tinggallah bersama kami, Sang penempuh jalan ilahi yang mengetahui jalan kami dan membaca hati kami. Jangan biarkan kami menjadi tawanan bayang-bayang senja. Kuatkanlah kami dalam kelelahan. Ampunilah dosa-dosa kami dan arahkanlah langkah kami pada jalan kebaikan. Berkatilah anak-anak, orang muda, orang tua, keluarga dan khususnya orang sakit. Berkatilah para imam dan orang-orang yang dikuduskan. Berkatilah seluruh umat manusia. Dalam Ekaristi, Engkau menjadikan dirimu sebagai penyembuh abadi. Berikanlah kepada kami pengertian untuk menjalani kehidupan yang utuh, yang akan membantu perjalanan kami sebagai peziarah yang penuh kepercayaan dan sukacita di bumi ini. Pandangan kami tertuju kepada tujuan hidup yang tidak berujung. Tinggallah bersama kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Ma. Tadi terpotong, maaf. Baik, itulah kira-kira pelajaran kita malam ini. Lalu saya kembalikan kepada Ibu Evo. Ya, baik saudari-saudaraku semua, ya kita sudah mendengarkan yang sungguh menarik pada malam hari ini.